Jackson, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam, Malam, Pauli. Malam, Pauli. Malam, Pauli. Malam. Gimana kabar weekend hari ini? Menyenangkan dan tidak cuan. Belajar dan belajar. Belajar dan Persiapan. belajar. Oke, baru 150 orang nih. Sambil nunggu yang lain. Oke, kemarin hari Minggu. Jumat ya, Jumat terakhir kita trading apa ya? HP ya, yang beli sore jual pagi. Oke, HP ya besok masukin. Sesi pertama ya, Sesi kedua kita lihat perkembangan pasar nanti. Kayak Ace gitu bener juga Aceh ya Pak Holi bacanya ya. Kita aja sok-sok barat Ace. Aces. Aceh, ha? Kodenya sih Aces. Aces. Ada yang swing, ada yang fasted kemarin. Aces 3% bungkus. Habis dibungkus turun. Udah feeling. Belajar. Hebat Pak Yan kemarin. Kita juga adik 6% bungkus. 3% bonus. Oke. Nah, malam hari ini kita mulai dari awal. Nah, sebelum nanti kita diskusi, siapa yang masih baru di sini? Ada yang masih baru? Nah, Pak Fidli baru, Pak. Baru. Baru 1 hari dagang saham, Pak. Oh, baru 1 hari, oke. Ya, Jumat kemarin aja kan, Pak? Emang nggak itu sih nggak sepatu. Oke, yang lain ada yang masih baru masuk sini? Leo, yang masih baru banget ada? Ini grafik yang terbuka sekarang maksudnya lewat daily atau cuan ini, Pak? Tunggu. Ya, yang masih baru? Nggak ada ya? Mantap. Berarti udah bisa semua nih. Ini grafik yang terbuka ini maksudnya di cuan atau di daily nih, Pak Holi? Gimana, Pak? Yang terbuka sekarang ini maksudnya cuan atau daily yang diketik? Daily, ini daily, Pak. Oh, daily ya, daily. Yes. Ya, terima kasih. Oke, jadi bagi yang merasa pemula ya, ini selalu saya ulang-ulang. Ini selalu saya ulang-ulang supaya memang benar-benar nanti paham ya kapan saat belinya dan kapan saat jual. Bagi yang merasa baru, untuk melihat grafik suatu saham, untuk kayak gitu. Jadi kalau kita mau beli saham, belilah saat candlenya biru pertama kali, dan juallah saat candlenya merah pertama kali. Itu kalau mau buat swing. Beli bahan apa semua ada 15. Oke. Nah, candle yang kita gunakan itu adalah candle Heikin Ashi. Seperti ini. Candle ada banyak ya, tapi kalau kita pengen lebih mudah untuk menggunakan kapan harus beli dan kapan harus jual, maka silakan gunakan Heikin Ashi chart.
Heikin Ashi chart bisa ditemui ya, di Mandiri Sekuritas dan sekuritas yang lain juga ada seperti iPod, Pintraco, RHB Sekuritas, Philips Sekuritas, Ajaib Sekuritas, dan sekuritas yang lain. Nanti tinggal dicek aja Heikin Ashi-nya ada atau enggak. Cara belinya adalah saat candlenya biru pertama kali seperti ini, silakan beli. Kalau untuk swing. Dan time frame yang digunakan itu adalah time frame daily. Jadi contoh kayak gini. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Biru lagi beli, merah lagi jual. Sama halnya di sini nih. Kemarin yang beli Aces, ya, misalkan buat swing, di kemarin beli, nanti kalau candlenya merah, jual. Itu kalau untuk swing beberapa hari. Tapi kalau sehari targetnya cukup, silakan take profit. Nah, contoh besok apa lagi, Pak? Kemarin Aces, besok apa lagi? Nih, BPKP. Nah, besok boleh beli BPKP. Atau yang besok mungkin akan hijau, BABP. BABP besok sepertinya ini candlenya akan menghijau. Jadi tanda-tanda candlenya besok BABP akan menghijau. Jadi besok beli, kalau memang besok sehari profitnya cukup, ya take profit. Kalau masih harus nunggu sampai candle merah, silakan ditunggu. Gitu. Nah, tanda-tanda suatu saham akan merah itu ada beberapa. Pertama ya, kalau sudah ada shadow di atas sama di bawah itu silakan jual. Atau candlenya sudah mulai mengecil. Apa contohnya? Sudah mulai mengecil. Nah, kayak gini ini mulai mengecil. Nah, ini. Jadi, kalaupun tidak ada shadow di atas sama bawah, tapi kalau candlenya sudah mulai mengecil, itu tanda-tanda sahamnya akan turun. Ini kalau untuk swing. Ada pertanyaan? Silakan. Tentang Heikin Ashi, kalau ada pertanyaan, silakan. Cara masuk ke SHQ ini gimana Pak? Tadi dari ranking, dari chart ya Pak ya? Dari chart dulu ya Pak ya? Bapak Pak, maksudnya pakai apa? Monika? Iya, menunya cara masuk ke SHQ ini gimana Pak? Iya, Bapak mau ngelihatnya di Mandiri Iya, Sekuritas apa di Monika? Mandiri Sekuritas Pak. Mandiri Sekuritas. Kalau Mandiri Sekuritas tinggal klik kanan Pak. Oh, klik kanan ya. Lalu cat tipenya pilih Heikin Ashi. Oh iya iya. Makasih Pak. Yes. Oke, ada yang lain? Kayaknya udah hafal semua ya kayak gini ya. Ya, Pak Oli. Iya. Karena setiap hari selalu saya ulang-ulang nih. Oke, nggak ada? Oke. Kalau nggak ada ke materi berikutnya. Bagaimana sih cara ya menghasilkan 1 juta per hari dari trading saham? Oke. Kira-kira
modalnya berapaan? Pasti sebenarnya modalnya pada banyak-banyak. saya 10. Nah, untuk scalping. scalping 10. Oke. Ada lagi yang lain? 5 Pak lah. 5 Pak. 5. Modal. Oke. Taruhlah modalnya ya 5 juta sampai maksimal 20. 5 juta sampai 20. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, 100. Ada yang 20 juta. Oke. Saya ambil yang tengah-tengah modal 10 juta. Nah, bagaimana sehari kita bisa menghasilkan profit 1 juta? Berarti kalau 1 juta itu kan persentasenya adalah 10%. Oh, ini belum saya share. Oke. Jadi kalau modal 10, ingin profit 10% atau 1 juta, maka sebenarnya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Oke. Pertama, ini saya anggap semuanya baru memulai tahap 1. Kalau baru memulai, belilah saham itu cukup 1. Belilah saham cukup 1 dan belilah 30% dari modal. Berapapun boleh. Jadi kalau 30% dari 10 juta itu beli sahamnya 3 juta. Beli saham 3 juta, profitnya berapa yang harus kita ambil? Profit nggak usah banyak-banyak, antara 2% sampai 5%. Sekali transaksi. Ini adalah untuk fast trade. Kalau 2%, anggaplah 2%. 2% dari 300.000, 3 juta berapa? Sorry. Profit 2% dari 3 juta. 60.000. 60.000. Profit 2%. Berarti 60.000. Sekali transaksi 60.000. Berarti kalau butuh 1 juta, butuh berapa kali transaksi? Kurang lebih 20. 15. 18 kali. 17 kali. 17 kali. 17, oke, 17 kali. Jadi jam 9 sampai jam 3, 17 kali transaksi. Kalau profitnya cuma 2%. Oke. Ini yang pertama ya. Jadi beli sahamnya berapa? Masih sisa kan 7 juta. Masa nggak digunakan? Jangan digunakan. Kalau masih merasa tahap awal, ya udah. Tahap 1 dulu. Oke. Berarti sehari nggak harus 1 juta untuk awal. Misal sehari 500.000. Berarti butuh berapa kali transaksi? Kurang lebih 13 kali. 11. berapa? 11 kali. 10. Nggak sampai 10 ya? Iya, 10. Kan Bulatkan 500. aja 10. Ya, bulat ya, 10 kali. 10. Ini untuk tahap awal. Jadi 10 kali transaksi dengan transaksi cuma 3 juta. Kenapa yang 7 juta nggak digunakan? Itu sebagai jaga-jaga. Jadi belinya saham itu cukup 1,
tapi dipantau. Ya. Jadi itulah cara kalau kita mau fast trade. Dan target profit itu harus kita punya, harus kita tentukan. Oke. Jadi idealnya transaksi itu 10 kali. Tapi beli saham dipantau, kalau sudah dijual baru cari saham lagi. Boleh beli saham yang sama, boleh juga beli saham yang berbeda. Satu. Kalau nanti tahap 1 ini sudah merasa nyaman, baru ke tahap 2. Tahap 2, nah di sini baru belinya adalah 50% dari modal. Berapa? Misalnya 10. Berarti sekali beli saham itu 5 juta. Profit 2%, anggaplah 2% rata-rata ya. 2% dari 5 juta itu berapa? 100.000. 100.000. Berarti profitnya 100.000. Untuk ke 1 juta butuh berapa kali transaksi? 10 kali. 10 kali. 10 kali transaksi. Itu cuman dengan asumsi 2% ya profitnya. Kadang lebih ya kan, kadang juga turun kayak gitu. Jadi asumsinya adalah 10 kali transaksi tapi modal yang digunakan hanya 50%. Kalau sudah beli saham 1, boleh nggak beli saham berikutnya? Jangan dulu. Selesaikan 1 ya. Beli 1, selesaikan. Beli 1, selesaikan. Seterusnya begitu. Nah, kalau nanti di tahap kedua ini sudah merasa nyaman, ya boleh. Mau all in silakan. Artinya kondisi pasar sudah tahu. Oke. Itu kalau tadi naik, ya kan? Lalu gimana kalau misalkan saham yang kita beli turun? Ya. Maka sisa dana tadi itu sebagai cadangan untuk breakdown. Misal beli 3 juta, lalu sahamnya turun 3%. Pilihannya ada 2. Misal nih ya, beli pertama 100 lot. Kalau 3 juta, jadi beli sahamnya ya yang di bawah 200 ya. Anggaplah misalkan sahamnya harga 200. Jadi beli sahamnya itu cuman 3 juta, berarti 150 lot. Oke. Pertama, beli 150 lot. 3 juta kan, harganya misalkan 200. Lalu setelah beli ya, lot ini harga. Kalau kita beli 105 lot, lalu di harga 200, lalu harganya turun, turunnya ke berapa? Misalkan minus, anggaplah 5% ya, kena guyur misalnya. Berarti kalau ke 5%, sahamnya jadi 190. Ya, jadi 190.
Kalau kita, nah baru kita amatin nih, dari 190 dia mau naik atau enggak. Kalau pergerakan saham yang cepat, setelah 190 dia akan naik lagi. Ini kalau nggak mau cut loss ya. Saat dia mau naik lagi, baru kita beli 2 kalinya. Atau 1 kalinya deh. 150 lot lagi misal. Maka akan ketemu rata-ratanya berapa ya rata-rata? 195. 195. Ya betul. Nah, saat harganya dari 90 naik ke 95, 195, maka kita akan mudah untuk profitnya. Jadi kalau dia nyampe harga 200 lagi, ya akan turun. Maksudnya akan profit karena kita belinya di 195 harga rata-ratanya. Jadi ini totalnya punya 300 lot di harga 195. Tapi kalau saat turun ke 190, sama-sama kita yakin ya indikatornya menunjukkan naik ya, baru nambah 2 kalinya nggak apa-apa. Jadi beli 6 juta bukan 3 juta. Dan jadi sisa dana tadi yang 7 juta ini untuk jaga-jaga kalau kita kena guyur atau setelah beli kita sahamnya minus, baru beli atau afrek down. Tapi pastikan saat afrek down di sini ini benar-benar indikatornya mau naik. Gitu. Sama nanti yang tahap kedua sama. Jadi artinya kita sehari satu RDN itu cukup 10 kali transaksi. Jangan banyak-banyak. Dan harus dipantau. Ya ini hitungannya seperti ini. Lalu gimana prakteknya saat kita mau trading? Kalau kita mau trading, ya, trading cepat, maka kita harus melihat time frame 100 tick dan time frame 1 menit. Ini wajib, jangan ditawar-tawar. Supaya kita bisa melihat pergerakan harganya. Iya. Udah diterima. Oke. Bentar ya, jaringannya agak lemot. Jadi harus melihat di time frame 100 tick sama 1 menit. Jadi belinya adalah saat candlenya biru pertama kali di 100 tick dan di 1 menit, 100 tick sama 1 menit itu sama-sama biru dan parabolik SAR-nya mau pindah ke bawah, itu saat yang tepat untuk beli. Jadi 10 kali transaksi tadi menunggu momen ya, untuk beli, jangan asal beli. Jaringan saya kurang bagus nih di sini. Nah, kayak gini. Misal UP
Nah, jadi harus pastikan paraboliknya nggak muncul. Sorry, jaringannya kurang bagus. Saya lagi di Surabaya. Oke, nggak muncul parabolik SAR-nya. Oke. Jadi yang pasti, pastikan parabolik SAR dan candlenya hijau, sama-sama hijau. Di time frame 100 tick dan time frame 1 menit. Sorry, ini nggak bisa nampilin parabolik SAR-nya. Ternyata jaringan pengaruh. Ada pertanyaan? Ya lanjut aja dulu Pak, apa adanya lah. Nggak apa-apa. Yes, ya. Pauli, ada pertanyaan Pauli. Silakan bos. Kadang-kadang kan ada saham yang kita beli untuk fast trade ini ya. Ada yang Ya. kenaikannya satu tick itu cuma 0,3, 0,5. Ada yang 1%. Nah itu gimana Pauli? Ya. 1 tick ya. Ya. Kalau 0,5 kan berarti itu harganya di atas 200 pasti. Kalau mau cepat, belilah saham yang di bawah 200. Per ticknya itu 0,5% atau 1%. Apalagi kalau harganya masih 100-an, itu 1 tick 1%. Itu cepat pergerakannya. Nah, kalau misalkan kenaikannya 1 petik 0,5, 0,3 kayak gitu. Ya nggak apa-apa, itu bisa aja. Tapi kalau sudah profit 2% atau 3% dan candlenya menunjukkan merah atau biru masih sudah mengecil, itu juga jual dulu Pak. Kayak case Jumat kemarin kan Ricci Pak. Harganya kan 50, di bawah 50 ya, 50 ya itu kemarin. Harga Ricci. per naik Ricci. Ricci. Oh iya. Iya, naik 1 tick itu 1%. 1%. Iya. Iya. Berarti itu ya Pak ya. Berarti saham yang di bawah 200 itu ada kemungkinan untuk mencapai 2% itu lebih cepat ya kalau Lebih cepat. naik. 3 tick aja udah 2% lebih. 2%. Ya. Cuman gorengan ya, jantungan. Ya, memang ditebelin. Ini jantungan. Nah, kalau nyari saham yang gorengan seperti ini juga hati-hati. Hati-hatinya di mana? Lihat dulu. Saat kita mau beli saham, lihat dulu harga sahamnya ini sedang di atas atau di bawah. Kalau sahamnya sedang di atas, ya sudah jangan masuk. Contoh Riki deh. Besok jangan masuk Riki. Bahaya maksud saya. Karena harganya sudah di atas kan ini. Di atas. Ini. Yuk. Kalau ini dibawa turun, ya ini dalam nih. Naiknya cepat, profit, turunnya juga cepat, dalam ya. Betul. Makanya sebelum turun, kita harus jual dulu. Gitu. Nah, cari saham yang di bawah. Kalaupun misalnya dibawa turun, itu nggak berat-berat banget itu turunnya. Apa contoh? UPI di bawah apa di atas? Oh, di tengah-tengah. Suli. Nah, Suli di bawah. Tapi kalau candlenya merah, jangan beli. Jadi kalau kita mau fast trade, lihat dulu candle daily-nya. Kalau candle daily-nya biru pertama kali, boleh beli. Contoh apa yang biru pertama? Oh ya kalau besok mau trading cepat, cek aja di bot kayak gini.
Paling bagus itu kayak gini. Skor H1 atau H2 ya, lalu P-star 1. Kalau besok kita mau fast rate, sebelum fast rate dicek dulu nih. Misalkan setengah 10 mau fast rate, dari sini. Kalau H1 nggak ada, ya H2. Jadi tapi ini ngeceknya besok ya, bukan sekarang. Kalau sekarang ngecek seperti ini berarti untuk trading jam 9 sampai 9.30 atau 9.15. Jadi sesi awal aja. Atau kalau untuk yang fast trade ya di sesi awal jam 9, maka malam hari ini kita bisa screening dari data top gainer ini. Nah, dari sini. Jadi cukup lihat nomor 1 sampai 10. Besok kita cek candle bayangannya mana yang di atas 10%. Riki ini di atas 10%, tapi besok hati-hati ya. Karena diguyanya juga bisa cepat. Daripada Riki, mending Hope. Gitu. Terus dilihat juga volumenya ya Pak. 10 Yes. itu kan Bayu kecil. Betul. Mungkin besok ada Hope, Aba, Aba ini masih di bawah. Nah, kayak gini. Oke, ada pertanyaan? Pak, untuk membaca grafik ini, cara membacanya ada panduan yang bisa di-download nggak Pak? Ada panduan? Ada Pak. Ada. Bapak di sini ya. Jadi Bapak di Telegram, Ya, yang di Master Cuan Saham, ya. nah, di situ ada analisa teknikal. Oke, bisa di-download Pak. Yes, bisa di situ. Oke, Jadi makasih Pak. di kita Master Cuan Saham ini, cara screeningnya, cara baca indikatornya, ada semua Pak di sini. Iya. Nah ini iya, analisa oke. teknikal ya. Di sini ada stokastik, RSI, parabolik SAR. Iya, oke. Sambil belajar baca sendiri, bisa baca sendiri Pak. Yes, betul Pak. Sama di sini juga cara screeningnya. Cek. Ya. Jadi ini bisa dibaca Pak. Nanti sambil dipraktekkan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Wah ini nggak bisa lama nih, jaringan saya putus nyambung kayaknya ini. Jadi besok pagi-pagi kita ancar-ancar beli saham apa Pak? Oke, kalau besok ya. Oke. Ya Pak. Ya Pak. Kalau untuk swing, boleh beli BBKP. BBKP. Ya. Kalau mau swing atau pergerakannya yang santai gitu ya. Beli BBKP atau BABP. Nah, kalau BABP ini mirip seperti ACES kemarin. Hari Kamis saya bilang beli ACES ya. Nah, hari Jumatnya candlenya biru.
Dibuka. Untuk fast trading mana Pak? Oke, itu untuk swing ya atau pergerakan yang cepat atau pergerakan yang santai BPKP, BABP. Iya Pak. Kalau untuk yang fast trade ya besok HP terus MTDL ini besok candlenya akan jadi biru atau ADMR. Ini buat fast trade, oke besok. Ya, HP, MTDL, ADMR. Itu sesi awal. Nanti setelah 9.30 baru diperhatikan. Tetap saham HP, MTDL atau ADMR. Lihat pasar besok. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Di besok BPKP, BABP. Buat swing boleh, buat fast trade ya nggak apa-apa. Kalau mau aman, fast trade di BPKP, BABP. Misal besok minus, ya hari Selasa itu masih mudah untuk keluarnya. Atau ADMR juga sama. Oke, ada lagi? Pak Oli, saya mau Ya, nanya Bos. terkait bot. Bot itu kan ternyata kan banyak, satu bot itu banyak bisa digunakan bermacam-macam fungsi. Nah, untuk tahu fungsinya backslash core, backslash TG itu ada buku guide-nya nggak? Atau ini nggak Pak? Ini untuk apanya itu Pak? Ada Karena Pak. kita kan nggak mungkin hafal. Ada ya Pak? Ada. Sudah saya share di grup VIP kan ada. Panduannya. Yang di Telegram VIP-nya ya Pak ya? Iya, di grup WA yang VVIP itu ada Pak panduannya. Baik untuk melihat apa itu namanya? Fungsi setiap perintahnya, untuk melihat chartnya, semuanya ada. Kalau memang mau detail semuanya ada semua di situ Pak. Semua strategi ada semua. Siap. Di VIP Master itu ya Pak Oli? Ya. Jadi mau cari saham yang misal ya stokastiknya di atas 50. Mau cari saham yang Bollinger Band-nya nge-freeze gitu. Itu ada semua di sini. Jadi contoh atau mau cari saham yang sedang mau reversal dan didukung oleh candlenya. Oh sorry bukan di sini. Di VIP tapi nggak ada di medianya nggak ada Pak. Di medianya ada Pak. Bentar ya, habis ini saya share lagi ya. Siap Pak, siap. Oke. Ada lagi yang lain?
Oke, nggak ada. Oli, selamat Ya, malam. Bu. Malam. Saya mau nanya Pak Yanuar yang MNC. Waktu hari Jumat itu, saya itu kan niatnya mau saya auto sell semua tapi pakai GTC gitu loh. Ternyata gimana Bu? Saya rencananya hari Jumat kemarin kan saya banyak beberapa portofolio saya kan ini mau saya auto sell semua tapi selama seminggu gitu ya Pak, seminggu atau 10 hari gitu. Terus saya kan pakai MNC, makanya saya mau nanya Pak Yanuar, itu saya GTC, pakai GTC itu loh gitu. Tapi ternyata apa namanya yang saya auto sell itu nggak ada yang kejemput satu pun, meskipun kemarin itu semua melewati angka yang saya auto sell itu Pak. Saya cuma pasang 2%-an semuanya, termasuk yang direkomend Pak Holly kemarin tuh. Itu emang berlakunya gimana ya Pak Yonar yang MNC, tahu nggak ya Pak? MNC. Saya biasa kejemput loh di GTC, order. Pak. GTC. Oh, ya MNC kan? MNC kan, Bu? Iya, tapi yang pakai GTC yang itu kan ada menu. Iya, di PC. Saya juga pakai PC, Bu. Bukan. Ya. Yang kan ada menunya, menu GTC itu lebih sebentar. Kan MNC Ya. ada menu itu. Satu pun nggak ada yang kejemput Pak. Saya waktu gitu tak auto sell apa yang satu hari cukup, maksud saya biar saya nggak mikir, saya hitung seminggu sekali ya gitu Pak. Oh iya. Atau Ibu GTC order tuh loh Pak. GTC order, di GTC order. Ibu pakai Ya. GTC order. Mendingan Ibu pakai breakout order. Pakai apa Pak? Breakout order, di order, super order. Ya, di klik order, ada super order, ada break order. Mendingan Ibu pakai itu. Kalau saya biasa cuman pakai order doang. Ya kalau order pasti kejemputnya Pak. Tapi kan cuman bisa berlaku seminggu ya, sehari ya Pak kalau order. Iya, karena kalau saya pantengin terus. Mendingan pakai itu Bu. Nanti saya kasih bagi apa? Cara break order. Oh baik Ada, Pak, saya kemarin sama-sama. pakai GTC satu pun nggak ada kejemput Pak. Padahal loh harusnya sudah masuk semua yang direkomend Pak Holly itu sudah harusnya kejemput semua, satu pun nggak ada kejemput. Saya nyesel banget. Makanya kadang-kadang yang Bu, ibu siapa ini? Ibu siapa ya? Bu Dewi. Ya. Oh, Ibu Dewi. Bu, kadang-kadang yang manual lebih cepat daripada yang otomat, Bu. Maksud saya kalau nggak bisa kejemput hari ini kan bisa besok saya kasih waktu sampai seminggu gitu loh Pak. Ternyata yang hari ini kejemput pun nggak ada yang kejemput satu pun. Saya itu ada 10 masang itu satu pun nggak ada kejemput Pak. Oh, nanti share. Pakai break order aja Bu, pakai break order. Kan waktu itu Pak Holly bilang kalau ini sudah tahu speknya 5 menit kan 1 sampai 2 minggu. Lah maksud saya pasang itu semua, saya liatin speknya, saya turunin 2 tik atau 3 tik di bawahnya. Satu pun nggak ada yang kejemput Pak. Padahal semuanya kadang ada 3 itu yang masuk hari itu gitu. Saya nyesel nggak habis-habis, gimana ini caranya? Ya, pakai break order Bu. Nanti saya share. Saya share untuk Break order itu cuma seminggu atau bisa 2 minggu? sebulan Bu, sebulan. Sebulan break order. Iya. Expire-nya ini sebulan, rata-rata semua sebulan sih Bu. Oke, nanti saya tolong kirim infonya ya Pak Yanuar ya. Iya. Saya ada panduannya kok di saya untuk break order. Ya, makasih Pak Yanuar. Ya, sama-sama Bu. Pakai apa Pak Holly? Yang order otomatis order itu Pak Holly. Oh. Kalau yang Mire yang untuk auto sell selama 2 minggu itu, seminggu sampai 2 minggu pakai yang itu Pak Holly. Yang yang Afi madunya nak. order itu Pak Holly. Kalau apa Mirai? Ya. Mirai maksimal 1 minggu Bu. Oh maksimal 1 minggu. Iya. Pakai yang automatic order itu Pak. Automatic order ya. Info jadi minggu lalu katanya 1 minggu maksimal, kata marketingnya. Oh maksimal 1 minggu. Yes.
Bu, ibu catat dah. Jadi sekarang kalau mau masuk break order itu tindis F9. Keyboardnya dipencet F9, Bu. Oh, saya Ya. pakai handphone, Pak. Oh, saya kira PC. Oke. Nanti saya bagikan. Ya, siap. Cara break Siap. order. Ada juga Makasih trailing banyak. order. Trailing Iya, stop trailing rate order ada juga saya juga. nggak ngerti buat apa itu, Pak. Tolong dong, Pak. Iya, siap. Saya share. Ada panduannya kok. Ada panduannya. Ya, Udah saya makasih. download. Ya. Terus Pak Holly, waktu itu saya beberapa kali tanya untuk yang candle bayangan itu, ternyata yang di iPod itu saya kan coba searching sendiri gitu ya, terus cari candle bayangan. Emang banyak yang waktu itu yang saya cari itu banyak hangnya Pak Holly. Jadi maksudnya cuma 0 gitu, kalau enggak minus atau 0 gitu Pak Holly. Gimana ya Pak Holly ya? Berarti iPod kurang maksimal ya? Bukan, kan saya bilang kurang stabil. Itu aja. Maksudnya kurang stabil gimana Pak? Ya seperti tadi Bu, saat kita pertama masukin saham ya, candle bayangannya ada. Habis itu ganti saham lagi, kadang nggak muncul gitu. Makanya nggak stabil. Kalau mau stabil, mending pakai mouse yang versi desktop. Iya, masalahnya kalau saya kan dapat laptop dari kantor, kalau bawa laptop itu sendiri lagi, nanti dicurigai nih Pak Holly, jadi saya takut. Saya cuma Enggak, kerja doang. kan Gitu. tinggal Ini download. terus terang aja. Kan tinggal download aplikasinya Bu di laptop. Kan nggak kelihatan. Kan cuma kayak gini Kalau aja. laptop kantor nggak bisa Pak diprotek. Enggak. Oh. Pak Oli, kadang-kadang hati-hati kan kalau beda yang punya pribadi sendiri kan. Oh iya. Kadang-kadang kan ada informasi nggak bisa di laptop kantor kan bisa umum kan, bisa dipakai Yes. rame-rame kan. Iya. Gitu. Iya. Oke. Ya kalau laptop kantor ya. Oke, jangan kalau seperti itu. Yang pribadi Kecuali punya yang pribadi sendiri. Yang ya punya sendiri. Maaf masih nyangkul Pak Holly. Sama-sama Bu, saya juga masih nyangkul Bu. Ya nggak apa-apa, maksudnya laptop yang mini kan ada. Laptopnya speknya nggak perlu ini kok, nggak perlu besar, kan? Gitu. Cuman makasih, Pak Oli, Pak. pengalaman saya kayak Pak Hendra bilang, speknya mumpuni, kayak mouse. Kalau awal-awal sih masih enak, belum lag ya. Kalau udah seharian begitu, udah mau habis sesi 1, udah mulai lag loh Pak. Mulai nge-lag ya. Iya mulai nge-lag Pak, karena data yang dihimpun kan udah banyak Pak. Iya makanya. Data yang dihimpun. Betul, laptopnya dibiarin, nggak pernah dibersihin, ya sama bos. Iya Pak, saya kerasa tuh. Waduh, sempat panik. Cuma pakai motor ya kan, atau pakai mobil, nggak pernah dibersihin. Kan juga males makanya. Iya. Tapi kalau cuma lihat candle bayangan kan nggak lama pemakaiannya. Ya. Kalau pakai handphone memang kurang stabil Bu. Iya. Berapa kali cuma 0 melulu Pak, waktu itu yang Excel itu 0 juga. Aduh saya semuanya kok 0. Rata-rata saya cari itu cuma ada 3 yang dapat, yang lainnya 0 aja semuanya. Oke, makasih Pak Holly. Oke Bu. Halo, malam Pak Oli. Malam Bos. Iya, Pak Oli. Saya mau sharing, tapi sharing yang Jumat kemarin minus nih Pak. Pak Oli. Silakan. Jadi gini, jam 9 kan waktu hari Jumat kemarin kita saya ambil di PTDU sekitar harga berapa ya, 126 ya. Seperti biasa kan standar operasi standarnya candle biru masuk, begitu merah jual. Nah ini saya terapkan nih, saya saklek nih Pak ceritanya. Jam 9-an saya ambil 126 PTDU Pak ya, tiba-tiba dia turun. Udah merah dua-dua nih, yang merah, yang menit sama yang tik sudah merah dua-duanya, maka saya harus tindakan turun. Saya sell kan, sellnya di 125, berarti kan turun 1 nih Pak, turun 1. Lalu nggak sampai 10 menit kemudian dia mulai ini lagi, sudah sampai ke biru lagi kan,
sudah ke biru lagi, saya ambil lagi sedikit 124 ya harganya. Kemudian iya nggak sampai 2 menit dia sudah turun lagi kan, turun lagi Pak. Di mana candle tick dengan menitnya itu udah merah lagi. Sesuai dengan prosedur kan, saya cut lagi kan, berarti kan saya jual lagi kan. Berarti itu saya udah loss dua kali ya. Saya pikir udah, saya pikir saya 2 kali di yang sama, saya pindah. Akhirnya saya pindah ke MBPA. Saya MBPA sama case-nya juga. Saya tunggu dulu dia sampai dengan terbawa di bawah merahnya, handle merah. Begitu dia sudah ada kelihatan tanda biru, saya ambil buy. Nah, sama kemudian begitu ambil dia langsung ngedrop. Ambil di 18 kalau nggak salah, ngedrop langsung ke 216. Saya buru-buru saya lagi kan, daripada saya jauh melorotnya gitu. Nah, ini pengalaman kayak gini Pak. Tapi yang memang sebelumnya, minggu lalunya, di PTDU juga saya pernah dapat plus hampir 8% gitu. Nah ini kok nggak pernah ini loh Pak. Maksud saya pengalaman saya ini nggak pernah standar gitu ya, konsisten gitu ya Pak ya. Nggak pernah konsisten gitu loh. Keuntungannya, profitnya tuh kayak grafik juga naik turun kayak grafik juga gitu. Maunya konsisten gitu Pak Oli. Gimana Pak rumusnya Pak Oli? Terima kasih Pak. Kalau pertama ya, kalau Bapak belinya 126 itu berarti harganya setelah naik, Pak. Apa PTDU? Beli pertama di berapa Pak? 126. 126. 126 ya. Nah, ya. Jadi gini, kalau belinya di 126 itu berarti belinya bukan saat biru pertama, Pak. Oke, kita cek ya. PTDU. Coba Pak. Ya kisaran 126 apa 125 ya. Ya sekitar situ Pak, saya ingat benar. Masih pagi kok, masih jam 9 lewat berapa itu? Kalau sudah lewat berapa, nah ini. Oke, belum 10 menit tuh, singkat saya belum 10 menit. Oh, belum Pak. Kan. 10 menit sudah ARB kalau nggak salah PTDU. Iya, betul. Belum 10 menit itu. Oke. Ini adalah PTDU kemarin ya. Jumat. 126 itu apa 125 ya? Sekitar segitu. Pertama ya Pak. Jam 9.01 itu harusnya sudah beli. Candlenya biru. Oke ya? Ya. Ini pakai time frame 1 menit. Iya. Harga pembukaan itu 122. Harga tertingginya 126. Candle biru pertama. Candle berikutnya ya 902. 902 ini tertingginya 128. Oke. Tertingginya 128. Berikutnya merah. Candle ketiga, menit ketiga itu sudah merah. Menit keempat, jadi contoh gini, di menit kedua ini sudah ada shadow atas sama bawah, harusnya jual. Iya, shadow ya. Iya. Berikutnya candlenya merah, ya ini jual. Berikutnya hijau lagi, boleh beli lagi. Menit keempat, menit kelima, ini sudah merah. Ini harus jual. Oh sorry. Oke, gini. Keliru, tadi bukan Heikin-Ashi. PTDU ini pertama ya, jam 9 itu merah. Candlenya. Jam 9.01, harga open ya 124, habis itu turun ke 121. Jadi di menit pertama itu bukan beli. Menit kedua
baru beli. Iya. Oke. Menit kedua biru, menit ketiga biru, menit keempat ini sudah ada sido atas sama bawah. Udah harus jual berarti. Kenapa? Iya. Iya. Udah mau merah tuh dia kan? Ya. Nah, saat merah di sini, ini menit kelima. Itu sudah merah. Di 126, antara 126 sampai 124. Nah, di sini nih ini yang jual. Handstand gergaji ya? Iya. Allah. Iya. Ini kan kandelnya sudah merah. Iya. Saya memang agak plototin itu, Pak. Tapi entah apa ya, kecepatan ngirim datanya ke waktu kita pencet jualnya itu nggak benar-benar nggak seketika ketangkap gitu ya. Itu Betul, yang membuat Pak. saya, waduh ini loh. Betul. Nggak langsung Jadi ketangkap gitu loh. yes. Jadi saat kalau bisa ya, kalau candlenya biru dan sudah ada shadow, itu jual dulu. Karena berikutnya akan merah. Kalau sudah merah, itu pergerakannya kan cepat. Ini aja butuh waktu. Nggak ketangkap, ya betul. Ya. Memang ini 1 menit ya. Satu candle kan 1 menit. Iya. 1 menit kita cukup nggak transaksi ini? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa, betul, Pak. Yes. Ya. Apalagi di saat awal pasar. Ini apalagi di awal pembukaan pasar, pasti di panic buy, panic sell. Saking serunya ya. Jadi langkah awalnya gimana tuh, Pak Oli? Antisipasinya, Pak? Antisipasi. Kembali ke tadi ya, walaupun candlenya sudah mulai mengecil, berarti kita udah harus lepas aja Jual. gitu ya, Pak ya? Yes. Jual ya Nah, maksudnya. betul. Jualnya, misal nih. Nggak tunggu merah-merah confirm dua-duanya gitu ya, Pak? Ya. Kalau nunggu Jangan confirm nunggu dua-duanya, itu fix turun, Pak. Berarti salah keputusannya ya, berarti harusnya begitu ada mengecil, harus udah Jual. buru-buru aja Ya. lepas gitu ya. Atau salah satu sudah merah. 100 tick atau 1 menit, salah satunya merah, itu jual. Tapi kalau dua-duanya Iya. sudah merah, itu fix Itu pasti turun ya, Pak turun. Ya. Jadi kalau salah Merah satu full sudah atau merah, merah gitu kan. kosong, Pak Oli? Gimana? Merah full atau merah kosong? Kalau merah full itu baru permulaan mau turun. Kalau merah kosong melanjutkan penurunan. Iya. PTDU kemarin jadi- naik 6% kan? Yang beli sore, Kamis sore, Jumat pagi pasti profit. Kalau cukup 2-5%. Yang nggak cukup Iya. jadi minus nih pasti. Yang nggak Iya, sempat. ini kayak pengalaman saya nih minus 2 kali, tapi ya cuma 1%, 2%-an itu Ya. nggak sempat kena longsor, Betul. nggak sempat kena ARB enggak. Yes. Artinya Jadi- kalau Bapak memang konsisten di saat candle merah jual, ya nggak sampai minusnya banyak gitu, Pak. Iya, memang Itu untuk- nggak sempat minus banyak ya, cuman 2, 1 gitu ya. Tapi Ya. kan itu kalau kita nggak ini berulang-ulang kan. Satu hari kalau semua minus terus kan bisa 10% ujung-ujungnya, Pak. Betul, ya. Maka saat mau beli, ya kita harus benar-benar perhatikan, Pak. Kalau pertama ya, kalau belum bisa transaksi cepat, jangan transaksi antara jam 9 sampai 9.15. Itu pergerakannya cepat banget. Liar, Pak ya, pergerakannya ya. Yes. Jadi belinya kapan? Belinya saat pasarnya sudah agak melandai. Agak melandai, agak. Ya. Iya. Ya, setidaknya setelah 9.15 itu pasar sudah agak normal. Baik. Ya, siap. Ya, jadi kembali ke tadi, kalau indikator yang untuk antara tick dengan menitnya, salah satu di antara mereka itu sudah
mau merah ataupun candle-nya sudah mengecil, yang biru, berarti kita buru-buru saja ya, sell ya Pak ya. Yes, kalau fast trade iya Pak. Ya, itu fast trade. Ini kita bicara yang fast trade Pak. Iya, oke. Salah satu dari mereka tick atau menit sudah merah, sudah lepas saja berarti ya Pak ya. Jadi betul. Satu confirm kuning awal merah dua-duanya ya Pak ya. Ya. Itu lebih aman mungkin ya. Itu lebih aman. Kalau dua-duanya merah, fix turun. Kalau nunggu aman ya, salah satu merah, jual. Siap Pak ya. Ya ini yang trik-trik ini yang kadang-kadang kita sulit mengimbanginya, sulit mengimbanginya Pak. Tapi saya dapat ilmu malam ini Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih. Oke bos. Sip. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau cukup? Tinggal aja yang dijaga Pak, money management. Ya, betul itu bos. Jadi transaksi saham jangan banyak-banyak dulu. Beli 30%, ya kan? Dan dipantau. Ya. Kadang-kadang kan Pak Oli terus terang kembali lagi ini kembali lagi ini buat teman-teman juga sih, saya cuman sharing ya. Kadang-kadang kan bukan itu ya, Pak Oli udah bantu kita kasih rekomendasi, tapi semua kembali lagi ke kita, analisa lagi sendiri supaya lebih meyakinkan kita, kira-kira gitu ya Pak Oli ya. Betul dengan ya. segala SOP yang Pak Oli kasih gitu. Jadi setinggi apapun teknik kita, teknikal kita, tapi tidak disertai money management, ya sama juga dengan boncos yang ada ya sifat-sifat merugikan, greedy, FOMO, ketakutan, ya yang itu aja semua. Tinggal itu aja sih Pak. Betul. Misalkan gini nih, besok saya rekomendasi BPKP. Secara indikator bagus. Tapi ada satu hal yang nggak bisa saya ketahui. Misal besok jam 9, IHSG drop gitu. Langsung gap down 2%. Ya, pasti saham ini akan turun. Turun. Kalaupun naik nggak signifikan. Nah, itu hal-hal yang di luar prediksi kita. Kalau secara indikator ini bagus BPKP. Tapi besok jam 9 misal IHSG-nya gap down gitu. Nah, ini naiknya juga bisa jadi nggak bisa lebih dari 2% gitu. Gitu. Jadi kan kadang-kadang di sekolah itu materi berapa persen yang sisanya welcome to the jungle, silakan praktek sendiri di lapangan. Gitu ya Poli ya. Yes, itu yang di lapangan itu yang paling banyak sebenarnya. Yang paling banyak ilmunya. Karena kita mempraktekkan. Selamat malam Pak Oli. Yes, silakan. Ini saya coba cuma sekedar mengulang-ulang pelajaran supaya lebih lebih terasa gitu. Untuk sistem beli pagi jual sore ini Pak Oli, kalau yang sudah saya terapkan itu adalah sebelum jam 9 saya cek di filter ungu di BO yang itu, BO potensi up itu, kemudian saya cari stochastic up lebih dari 50, baru kemudian perlu nggak dicek Heikin-Ashi-nya itu Pak Oli? Perlu, kalau bisa dicek Pak. Dicek kalau, ya gitu Pak Oli. Ya, baru. Kalau hijau pertama kan ngeceknya jam 8 ya. Berarti kalau jam 8 hijau pertama, ya itu bagus. Oke, kemudian baru kita tentukan TP-nya dipakai ODT ya, chart ODT ya Pak Oli ya? Betul ya. Oke. Kemudian ini saya mengulang-ulang lagi nih Pak Oli, yang mengenai beli sore jual paginya itu dari filter ungu juga Pak Oli. Dari filter ungu, kemudian saya pilih yang ungu boom, kemudian
saya cek di Heikinasi lagi ya Pak. Kembali lagi Heikinasi ya Pak Holi ya. Betul. Hijau pertama Pak Holi ya. Yes. Oke. Baru kemudian ini Pak Holi, saya mungkin ini bisa sharing dengan teman-teman kira-kira untuk mengenai tadi yang dibilang Bapak tadi mengenai money management gitu Pak Holi, itu sebaiknya gimana Pak Holi? Misalnya katakanlah mungkin modal kita 10 juta lah gitu Pak Holi. Nah itu kalau misalnya kayak saya metode swing dengan yang fast track gitu, apakah kita bagi 50-50 gitu Pak Oli? Ya. Itu aja mungkin Pak Oli. Jadi paling mudahnya gini Pak, money management. Setiap beli saham maksimal 30% dari saldo. Setiap beli saham itu maksimal 30% dari saldo di RDN tersebut. Misal ya, modal 10 juta. Beli saham pertama di 30% dari saldo. Misalkan dari 10 juta berarti kan belinya 3 juta. Saldonya berapa? Tinggal 7 juta. Misalkan nggak mau beli satu, saya masih mau beli saham lagi di saat yang bersamaan. Ya beli 30% lagi dari 7 juta. Berarti berapa? 2.700. 2.100. Sisa berapa? 4.900. Mau beli lagi? Ya, mau beli lagi yang ketiga. Ya 30% dari 4.900. Artinya apa? Uang kita di portofolio itu tidak sampai 0. Berarti jangan sampai 0 ya Pak Oli. Iya, jangan sampai 0. Soalnya saya selama ini separuh saya buat untuk katakanlah untuk BSJP, separuh lagi saya buat swing gitu Pak Oli. Itu gimana? Nah, oke ya. Kalau masih belum punya RDN yang untuk dipisah, ya nggak apa-apa. Asal bisa ingat aja. Ini buat swing, ini buat fast trade. Dan saat fast trade, nggak salah mencet. Itu aja. Iya Pak Oli. Nanti kalau salah mencet ya bahaya. Pak Pauli, Ibu Dewi masih ada ya? Itu udah saya berbagi di chat cara break ordernya MNC. Kalau Ibu Dewi masih ada. Di chat nggak ada. Di itu, saya bagi lagi ya. Di grup nggak apa-apa bos. Di grup ya? Iya. Oke. Biar nggak hilang. Nanti kalau di chat hilang nih. Oke, siap. Mau di sini ya Pak Pauli ya, saya share ya. Loh, nggak apa-apa. Jadi di grup ya, mau sharing apapun silakan. Yang penting tentang saham ya, supaya teman-teman yang lain saling sharing nggak apa-apa. Tapi kalau di luar saham, kalau saya sih sebenarnya nggak masalah. Tapi teman-teman yang mau belajar itu merasa terganggu. Gitu. Iya Pak. Ya, kalau tentang news saham silakan. Yang berhubungan tentang saham silakan share di grup. Oke, saya share di grup ya, Bu. Yes. Ya. Terima kasih banyak Pak Yanuar ya. Iya, iya. Sih. Oke, ada lagi? Ya, Oli. Yes. Saya mau tanya ini nih, masalah spek ya, Pak Oli ya? Ya. Kemarin kan saya lihat tuh ya, kalau di emiten terus speknya misalnya contohnya 700. Apakah dia bisa melebihi spek ya, Pak Oli ya? Karena kemarin saya lihat emiten itu sebagian yang di kanal-kanal bayan itu melebihi spek itu, Pak Oli. Apakah bisa itu, Pak Oli ya? Melebihi spek bisa, Pak. Tapi kalau lebih amannya kita jualnya 1 tik di bawah spek. Karena kayak saya lihat tuh berapa emiten itu kemarin pada melebihi spek semua tuh Pak Oli. Saya lihat. Iya. Kita kan nggak tahu ya kan.
harganya akan melebihi atau tidak. Yang kita cari adalah amannya dulu. Tujuannya misalkan nyampe harga 700 gitu speknya. Jika mau aman dijual di bawah 700 kan gitu. Tapi kalau nanti nyampe 700 dan sahamnya masih bisa nembus gitu. Nah itu silakan dipantau. Takutnya seperti ini loh Pak. Ya karena saya lihat gini, emiten itu ternyata sudah speknya. Contoh kemarin kalau nggak salah itu apa ya? Itu harganya udah 550 itu kan udah spek. Ternyata saya pikir udah mentok nih. Ternyata dia naik lagi gitu Pak Oli. Oke. Iya memang bisa naik lagi. Cuman sebagai pegangan, maksudnya gini, ada berapa banyak saham yang bisa nembus spike gitu maksudnya. Nah, baru kita nanti riset kan gitu Pak. Memang ada yang beberapa yang nembus, ada yang nggak bisa, ada yang melebihin gitu. Nah, tapi kalau dari yang saya amatin adalah saat saham nyentuh spike-nya dia akan turun. Ya. Saat sudah spike-nya tercapai dia akan turun. Bisa nggak ngelebihin? Bisa. Memang ada beberapa saham yang ngelebihin spek ada. Tapi nggak banyak gitu maksudnya. Ya, oke. Makasih Pak Oli. Yes. Atau gini, time frame kan ada 5 menit, 15 menit, ya, 30 menit, daily gitu. Kalau 15-nya tercapai, 05-nya tercapai, tapi 15-nya belum tercapai, nah itu bisa. Itu masih rada aman. Tapi kalau semua time frame 05, 15 sampai daily speknya tercapai semua, nah ini nih hati-hati Mas. Karena kalau turun terjunnya bisa bebas. Contoh BABB pecah. Nah di sini. Saat spike-nya sudah tercapai, baru terjun nih. Gitu Pak. Ya kemarin juga seperti ini nih. Pas jam-jam berapa ya? Jam 9 ya. Ini sudah tercapai kan sebenarnya ya. Saya pikir wah udah mentok nih ya speknya. Makanya saya nggak berani beli itu kan. Ternyata dia melewati spek ini Pauli nih. Di template 5 menit. Oke. Pauli. 15 menitnya tercapai nggak? Kalau 15 menit saya nggak lihat, cuma 5 menit saja sih. Oh. Sama apa Pak? Tahu Pak sahamnya? Ingat? Kita cek ya. Saham FITT, Pauli. Apa? FITT, FIT. Oh, FIT. Ya, coba deh apa itu ya? Time frame 05. Tercapai di sini 05 Pak? Ya. Ngelebihin nggak ini? Itu kayaknya melebihi juga dan melebihi spek lah kayaknya. Kenapa? Melebihi spek. Belum Pak, belum ngelebihin. Pas di speknya. Ujungnya di sini, kita mau jual di mana? Cari yang tebel nih. Yang di sini. Setelah spike-nya tercapai, turun kan? Atau kemarin spike-nya berapa Pak? Saat Bapak lihat? 550 tuh kemarin. 250. Kalau nggak salah TNCA apa URBN itu ya? Apa? TNCA. Apa TNCA Pauli?
TNGA juga pas di spike-nya lalu turun. Kalau kita TNGA jual di ujung spike, ini nggak akan terjual. Maka juallah di bawahnya. Nah ini kalau nggak salah 550 ini ya harganya ya ini ya. TNGA. Spike-nya. Ya. Sekarang 480. Kemarin itu hari Jumat tuh kalau nggak salah berapa? 550 ya? 650. 650. Yes. Nah ini kan sebenarnya udah tercapai ini sebenarnya ya, Poli ya? Speknya udah tercapai. Tapi ini kalau nggak salah ini melewati spek ini kalau nggak salah ini. Bukan Pak. Pas di speknya. Pas di spek ya. Kalau targetnya di sini nih, target jualnya ya di sini. Kalau kita jualnya di ujung spike, di ujung sini, ini pasti nggak kejual. Maka kalau mau jual, itu turunkan dari spike. Cari yang tebal kayak gini. Ini kan tebal nih, nah di sini. Iya. Gitu. Jadi kalau spek sudah tercapai, sebaiknya jual dulu. Pak Oli, ya. Pak Oli. Ya bos. Mungkin maksudnya waktu direkomendasikan itu, misalnya itu kan Pak Oli rekomendasikan tuh 600 ya. Tiba-tiba Bapak ini melihatnya kok naiknya bisa 650 mungkin itu. Oh, rekomendasi. Itu. Iya mungkin. Nah, itu melebihi spek itu waktu pas trading online ya. Bukan rekomendasi kan Pak ya? Bukan spek. sih, ya intinya istilahnya dia melebihi spek aja gitu. Jadi lewat, misalnya harga harusnya kan speknya 650, nah dia lewat bisa 750 gitu loh Pak Oli. Ya. Yang ngelewatin spek ya. Kalau rekomendasi itu memang saya ambilnya cuma 2%. TP aman itu ya, rata-rata. Kalau misalnya rekomendasi Pak Oli di bawah ini dia yang paling ujung, di bawahnya sekitar dari 600 berapa nih? 650 ya kita ininya 600 lah gitu lah. Ya. Rekomendasi gitu. Betul. Ya itu Pak Oli. Pak Oli mau nanya kalau time frame untuk CFN-nya kalau 15 menit itu untuk berapa lama ya Pak Oli? 1 sampai 3 minggu. Jadi rata-rata kita mulai ini Pak Oli, mulai mengklik sekarang gitu Pak Oli ya. Gimana? Hitung kita mulai memeriksa gitu Pak Oli ya. Dari spek muncul. Kan speknya ada tanggalnya. Contoh nih, TNCA. TNCA kan munculnya speknya di sini tanggal 22 ya. Ini. Ternyata tanggal 23 sudah tercapai. Ini kan 1 hari. Time frame-nya berapa? 5 menit. Ya antara 1 hari, kalau 5 menit antara 1 hari sampai 14 hari. Oh, di bawah siapa, Pak? Ada lagi? BPKP nih, ya. Targetnya ke berapa? 191. Berarti 190 jual. Jadi besok kalau mau BPKP ya, jualnya di berapa? 190. Kalau besok beli PPKP, misalkan nih, mau beli PPKP, ternyata harganya sudah di atas 190, mending jangan beli. Ya kan? Mending jangan beli dulu. Karena bisa jadi turun. Di time frame pendek, 5 menit. Kalau misal 190 tembus gitu, kita cek time frame 15-nya.
Oh, time frame 15-nya bisa sampai 200. Ya nggak apa-apa, berarti yang digunakan boleh time frame 15 menit. 250, 30. Atau ke 215. Ini boleh time frame-nya 30 menit. Artinya 1 sampai 1 bulan bisa nembus ke sini. 215. Gitu. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau cukup? Ya udah cukup Besok ya. pagi ada besar, Pak. Cukup, Pak Oli, cukup. Oke. Pak Oli. Yes. Besok pagi ada analisa pasar. Ada apa? Ada edukasi besok pagi sebelum pasar buka, Pak. Edukasi besok kalau edukasi Iya, 8:30 ada. cek. Oke. Edukasi ya, ada ya. jam 7:30 ya. Saya besok lagi ini Pak trading bareng ya. 7:30 ada, tapi mungkin nggak maksimal Pak. Karena saya sambil ngisi pelatihan di Surabaya. Kalau 7:30 ya. Lihat candle bayangan, oke. Sebenarnya jam 8 sih. Jam 8. Jadi saya besok tuh mulai jam 8. Ya. Zoom oke, Zoom saya on-kan ya. Tapi mungkin saya nggak maksimal di Zoom-nya. Karena saya lagi pelatihan juga. Trading bareng di Surabaya. Terima kasih, Pak. Yes. Tante Zoom trading bareng besok oke, saya on-kan. Karena pesertanya cuma 10, jadi saya masih bisa handle. Jadi gantian ya. Online oke, sama yang offline juga semuanya bisa. Gitu Pak ya. Jadi untuk besok yang online harap bersabar sedikit. Harap bersabar sedikit. Gitu. Oke, makasih Pak. Yes. Halo Pak Holi. Ya Bos. Untuk setting candle sehat jadi Pak? Boleh, ya malam habis ini ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Bapak kirim AnyDex ke WA Pak ya? Ke WA Pak? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Bisa Pauli malam ini bisa Pak. Lanjutkan yang kemarin. Yes. Yang kemarin ke pending AnyDex saya. Oke Oh, Pak, ya. saya nyalakan laptop saya Pak ya. Yes, terima kasih silakan. Pak. Oke, cukup ya. Sampai jumpa besok. Semoga besok. Pak Oli, jangan lupa di-share itu Pak Oli, apa petunjuk penggunaan botnya Pak Oli? Sudah Pak, di grup VIP barusan saya share. Siap, makasih Pak Oli. Yes. Terima kasih semuanya. Semoga besok kita trading bareng. Terima kasih Pak Oli. Semua. Makasih Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih. Bapak semua, selamat malam Bapak semua.